Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Ricardo de Carvalho Nahar dengan NIM 2124010 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama adalah siklus batuan dan yang kedua adalah siklus hidrologi. Mari kita masuk yang pertama, yaitu siklus batuan. Apa itu batuan? Batuan adalah kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras. Batuan adalah salah satu elemen kulit bumi yang menyediakan mineral-mineral anorganik melalui pelapukan yang selanjutnya menghasilkan tanah. Batu adalah zat padat di bagian luar bumi. Batu telah terbentuk sejak awal sejarah bumi dan masih terus terbentuk hingga saat ini. Batu menyimpan banyak petunjuk tentang bagaimana bentuk bumi di masa lampau, serta bagaimana kekuatan alam seperti angin dan air mengubah bentuk daratan bumi selama jutaan tahun. Ilmu yang mempelajari batuan disebut geologi, sedangkan yang mempelajari atau menelitinya disebut ahli geolog. Batuan mempunyai komposisi mineral, sifat-sifat fisik, dan umur yang beraneka ragam. Jarang sekali batuan yang terdiri dari satu mineral. Namun, pada umumnya merupakan gabungan dari dua mineral atau lebih. Mineral adalah suatu substansi anorganik yang mempunyai komposisi kimia dan struktur atom tertentu dan merupakan gabungan dari dua mineral atau lebih. Sebelum kita masuk ke bagian penjelasan mengenai proses siklus batuan, pertama-tama kita mengetahui apa itu magma. Magma adalah campuran batuan cair dan semi cair yang berada di bawah permukaan bumi. Campuran ini terdiri dari 4 bagian: lelehan, mineral, dan kristalisasi lelehan, batuan padat, dan gas terlarut. Magma berasal dari bagian antara lapisan mantel bumi dan kerak bumi. Sebagian besar lapisan kerak bumi dan mantel bumi berbentuk padat. Keberadaan magma yang cair di antara keduanya sangat penting untuk mempelajari gejala geologis dan morfologis yang ada di mantel bumi. Karena pergerakan magma biasanya dipengaruhi oleh pergerakan lempeng di lapisan mantel bumi. Suhu dasar magma sangat panas, yakni kira-kira sekitar 700 hingga 1300 derajat Celcius. Suhu ekstrimnya ini membuat magma menjadi zat yang bersifat cair dan dinamis. Akibatnya magma selalu bergerak menciptakan bentang alam yang baru dan terlibat transformasi fisik dan kimia dalam berbagai lingkungan yang berbeda. Ada dua macam pergerakan magma, yaitu yang pertama adalah proses intrusi magma, adalah pergerakan magma dengan gaya dan tekanan yang kurang untuk menembus lapisan kulit bumi, sehingga akhirnya magma membeku di bawah lapisan bumi. Dan yang kedua adalah proses ekstrusi, adalah gerakan magma dengan daya yang sangat kuat sehingga sampai ke permukaan bumi dan menghasilkan peristiwa vulkanis. Pergerakan magma ini berperan sangat penting dalam siklus batuan. Terdapat 3 lapisan bumi. Yang pertama adalah inti bumi yang merupakan pusat yang super panas, dan yang kedua adalah mantel bumi dengan yang tebal di tengahnya, dan yang ketiga adalah kerak bumi sebagai lapisan paling luar yang jadi tempat tinggal kita. Yang berikutnya adalah proses siklus batuan. Yang pertama, magma mengalami kristalisasi. Kemudian mengalami pengangkatan dan pelapukan. Setelah itu ia mengalami erosi. Setelah erosi terjadinya pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Lalu batuan sedimen ini berubah menjadi batuan metamorf. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf atau malian berubah menjadi magma. Proses siklus ini terjadi terus-menerus dan tidak terhenti hingga saat ini. Terdapat beberapa jenis-jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Apa saja yang termasuk dalam batuan beku? Antara lain granit, diorit, andesit, gabbro, basal, batu kaca, dan batu apung. Yang terdapat pada batuan sedimen antara lain breksi, konglomerat, sandstone, shale, saltstone, gypsum, dan coal. Dan yang terdapat pada batuan metamorf antara lain slat, filit, gneiss, sekis, marmer, kuarsit, milonit, filonit, serpentinit, dan hornfels.
Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan mengenai video penjelasan mengenai siklus batuan ini. Hi, my name is Thor Robertson. Today I'm going to be teaching you about the rock cycle. First, you need to know about the 3 different types of rocks: igneous, sedimentary, metamorphic. Each of these rocks has a unique way of forming and can even transform into one another. Now, let's start by explaining how igneous rocks form. This volcano looks like it's about to erupt. Beneath the Earth's crust is liquid magma. Magma usually travels to the Earth's surface through volcanoes. Once the liquid hot magma makes its way above ground, it cools and hardens over time into new rock. These rocks that form are what we know as igneous rocks. Sedimentary and metamorphic rocks can become igneous rocks by melting and hardening, although this is a very rare occurrence. Now, let's move on to sedimentary rocks. Sedimentary rocks are easy to identify because of their name. Sedimentary rocks are composed of loose sediments, hence the name. Parts of igneous and metamorphic rocks can become sedimentary rocks through weathering, erosion, compaction, and cementation. Weathering and erosion are natural forces that cause pieces of rocks to break off into smaller sediments. This is usually caused by wind or the water. These sediments then get carried away and gather over time, as you can see here. This is called deposition. Now, compaction and cementation binds these sediments together with pressure and other earth elements, specifically water. The rocks that form are what we know as sedimentary rocks. Finally, let's discuss metamorphic rocks. Metamorphic rocks form from a process, similarly called metamorphosis. Metamorphosis occurs when other rocks are subject to intense heat and pressure. Let's take a look. Underground, magma can find its way through porous and loose materials. When the magma can't get to the surface, it starts to change the sediments and materials that are close enough to feel its heat. The heat from the magma and the pressure from the tons of material above cause the surrounding sediments and materials to change their composition and structure. Metamorphosis usually occurs at temperatures between 300 and 700 degrees Celsius. These new rocks that form are what we know as metamorphic rock. Igneous and sedimentary rocks can go through metamorphosis if they are buried deep enough under the Earth's surface and if they are exposed to high enough temperatures. Let's get back to my office now. As you can see, rocks form in many ways, and each rock has the potential to become a different kind of rock under the right circumstances. The rock cycle has existed for as long as we can date back. Rocks have been forming and transforming for millions of years. The Earth is made of rocks, and now you know how they form. Thanks for watching. I'm Thor Robertson. Baik, demikian penjelasan mengenai siklus batuan. Sekarang mari kita masuk ke yang berikutnya, yaitu siklus hidrologi. Air sebagai kebutuhan dasar bagi setiap kehidupan di bumi dan sangat vital perannya bagi setiap makhluk hidup. Tak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan, bahkan pada tumbuhan, semuanya membutuhkan air untuk bertahan hidup, seperti minum, membantu proses fotosintesis, dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 50 hingga 70% air, termasuk yang berada dalam kulit, jaringan tubuh, dan seluruh organ lainnya. Oleh karenanya, tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup jika kekurangan cairan atau dehidrasi. Air yang berfungsi sebagai sumber kehidupan di bumi mengalami perubahan sepanjang waktu. Air sendiri melewati berbagai tahapan dan proses hingga akhirnya kembali lagi ke bentuk semula. Proses ini dikenal juga sebagai siklus hidrologi yang terdiri dari beberapa tahapan. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi bisa disebut sebagai siklus air karena kata hidrologi sendiri memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya terletak pada kosakata saja. Siklus air merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Jadi siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya.
Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama, ada 3 jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama adalah siklus hidrologi pendek, yang kedua siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga adalah siklus hidrologi panjang. Berikutnya adalah proses siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi, kedua adalah transpirasi, ketiga adalah evapotranspirasi, keempat sublimasi, kelima kondensasi, keenam adveksi, ketujuh presipitasi, kedelapan runoff, 9 infiltrasi, dan yang ke-10 adalah konduksi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan video ini. Welcome to Moo Math and Science. In this video, we will learn about the water cycle. The water we use today has been around for a long, long time. That is because water can recycle itself in the water cycle, which is also called the hydrologic cycle. Let's start the cycle with the evaporation of water from the surface of the ocean. As this moist air is lifted, it cools and water vapor condenses. It may form clouds. In fact, clouds are made up of tiny water droplets and ice crystals that are so small they can float in the air. This moisture in the atmosphere may be transported around the globe until it returns to the surface as precipitation. Precipitation may take the form of rain, snow, sleet, or hail. Now, once this water reaches the ground, 1 or 2 processes may occur. Some of the water may evaporate back into the atmosphere, or the water may penetrate the surface and become groundwater. The groundwater may take several different paths. The groundwater may seep in its way into the oceans, river, or stream. Or it may go into an aquifer, which is a body of saturated rock through which water can easily move. Or it may be released back into the atmosphere through transpiration. Transpiration occurs when leaves from trees and other vegetation give off water vapor through pores in their leaves. Some water on the Earth's surface is not absorbed by plants or become groundwater, and it becomes surface runoff. This runoff may empty into lakes, rivers, and streams, and then is carried back to the ocean, where the cycle may begin. So there we go, the basics of the water cycle. Thanks for watching. Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe. Welcome to Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan dari siklus batuan dan siklus hidrologi. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih.